nggak ada titik temunya, gitu ya. Ini akan berakhir nih, bilang. Itulah ilmu hukum. Maka nanti ilmu hukum ini akan menetapkan apa hukumnya bagi situasi konkret. Inilah yang tepat kalau secara ilmu. Memang agak sulit ketika kita tidak mendalami PWH ya. Nah, bagaimana di dalam praktek perkembangannya? Pembentukan hukum proses politik dan karya yuridik, penerapan hukum dan penegakan hukum, penemuan hukum dan interpretasi hermeneutik ya. Jadi kalau di dalam pengembangan ilmu hukum ini, kalau seorang penegak hukum tidak mampu mumpuni memiliki uh, ilmu yang cukup, ini akan menodai nilai-nilai ini tadi ya, landasan mengikat hukum, kemudian kriteria keadilan gitu, karena teori apa, ada kepastian, kenyamanan, kesejahteraan, dan pada akhirnya ketertiban dan keteraturan. Itu keadilan yang diinginkan ya. Itu ya pengembangan hukum praktikal ini. Jadi ada 4 tingkatan ini ya, ada filsafat, ada teori, ada ilmu, kemudian ada pengembangan hukum dalam praktek. Itulah kira-kira posisi teori hukum kita sudah lihat. Dia berada sebenarnya mengontrol ilmu hukum, tapi bukan di atas ilmu hukum ya. Ini Adi Sulistyo ya. Nanti ada lagi pendapat lain yang kita akan lihat. Dia tidak filsafat, ilmu, dan hukum empirikal atau dogma ya, atau uji empiris di sini. Sebenarnya teori hukum ini berada di titik eksternal ya. Dia tidak berada di filsafat dan ilmu, tapi dia berada di hampir menyentuh centerful gitu ya, antara filsafat dengan ilmu dia ada, antara ilmu dengan pengembangan dia ada. Ini menurut saya pendapat Adi kurang 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 ini. Ini tidak, teori hukum itu berada di titik eksternal untuk orang kembali gitu ya, memperdebatkan hukum positif. Maka dia teori hukum inilah sebagai wasit jurinya gitu ya. Itu barangkali. Nah, bagaimana dengan filsafat? Ya, kita boleh minum dulu ya. Kita akan pelajari filsafat hukum sedikit ya, bagaimana keterkaitannya itu. Di awal saya sudah menyampaikan pada saudara sekalian ya, ciri khas S2 itu dia setingkat levelnya 8, bukan 6. Artinya tidak cukup mengetahui ya, mengetahui, memahami, udah begitu saja tidak cukup. Jadi tujuan-tujuan saudara sekolah mengetahui, memahami, berpikir secara kritis rasional, kalau perlu ya, kalau perlu dia sudah mempunyai inti gagasan, bukan menemukan gitu. Nah, oleh karena itu kognitif saudara itu, rasa saudara, tingkat rasanya itu levelnya udah level 4 ya, 3 dan 4, 5 dan 6 itu level S3. Nah, itu pemahaman-pemahaman yang saudara kembangkan di awal-awal ya, kalau ingin sukses meningkatkan setingkat lebih tinggi keilmuannya begitu ya. Ya, ini karena 6.30 kita mulai. Nanti ada filsafat. Kan Anda bisa tanya nanti ya, Ibu Dian dan kawan-kawan. Korelasi antara teori hukum dengan filsafat hukum itu apakah teori hukum, filsafat hukum itu fondasi menemukan ilmu, kemudian ilmu hukum fondasi untuk mengkaji, menemukan, dan merekonseptualisasi kembali norma dan asas dari hukum positif yang sedang berlaku. Nah, di mana posisi teori hukum? Nanti bisa dipertanyakan. Sebenarnya dia centerfold. Dia berada di luar, titik eksternal. Apa fungsinya? Agar semua orang yang berdebat, ada Richard, ada Budian, ada Guntur, ada Muhammad Yunus. Kalau 4 kepala ini, orang hukum biasanya 4 pendapatnya. Nah, siapa yang meramu pendapat itu bukan filsafat, bukan ilmu. Di situ teori. Jadi teori hukum ini dia itu memantau segi ya, segi empirikal dan segi dogmanya, deduktif dan induktif itu bersatu gitu. Sebagai teori terapan, agak bingung kalau kita mengatakan teori hukum itu mampu menjelma
meluruskan, mendudukkan, mengefektivitaskan hukum berlaku, kalau perlu dirubah, kalau perlu diamandemen, ya. Tapi bukan, itu kan ilmu perundang-undangan. Hukum itu kan bukan hanya ilmu perundang-undangan, tapi juga asas, kaidah, dan kalau di perdata itu perjanjian. Hukum yang paling tinggi adalah perjanjian, kontrak. Ya, kalau di HTN ya dia mengontrol ilmu perundang-undangan yang harus kuat. Administrasi negara, hati-hati. Karena seluruh kegiatan-kegiatan kenegaraan, terutama PNS, tidak ini ya, tenaga kerjaan, itu semua budgeter function, ya, itu dikontrol, didudukkan oleh teori hukum itu. Misalnya korupsi, itu termasuk administrasi negara atau ya Clarion de la Roy menyatakan tree of law, teori tentang pohon hukum. Bahwa hukum itu ada pohonnya, ada rantingnya, ada cabangnya. Sehingga lahirlah codificates yang ada di Eropa kontinental dalam sistem kode sipil. Nah, itu yang harus Anda pahami ya untuk teori hukum itu. Ini pendapat Adi, kita bayangkan dia bilang di bawah antara filsafat dan ilmu. Nanti silakan yang lain. Kalau saya berpendapat tidak seperti itu. Nggak ada gunanya kita guru besar kalau tidak meluruskan. Kalau saya teori hukum itu dia bukan di tatanan keilmuan hukum, tapi dia sebagai centerfold, ya. Nah, kalau main bola, apakah dia centerfold? Tidak, itu maksudnya. Kalau itu dia ada di dalam centerfold. Tapi kalau teori hukum ini titik eksternal gitu. Jadi kalau maaf, Islam itu Al-Qur'annya gitu yang penerapan Al-Qur'an dan hadis melalui ijma. Ya. Jadi tergantung kepada kiasnya. Para alim ulamanya yang menafsirkan akan membawa umat kemana. Hati-hati bertanggung jawab saya, saudara, ke Tuhan. Lillahi ta'ala istiqomah gitu. Itu yang harus Nah, teori hukum ini tampil sebagai dewa ya untuk meluruskan baik norma, kaidah, narasi-narasi ilmuwan, keilmuan. Makanya dia berfungsi ilmiah atau tidak sebuah kajian itu tergantung teori. Tapi jangan lupa, teori hukum akan dapat berfungsi secara akumulir apabila didukung oleh metode penelitian hukum yang ajeb gitu ya. Kemudian filsafat hukum yang mumpuni, pondasi-pondasi keilmuan hukum. Nah, tiga inilah yang membedakan saudara, tingkatan saudara naik, bukan lagi S1. Dia akan cara berpikirnya seperti itu, ya. Dan dia akan wise cara berpikirnya, dia akan adem, ya, karena dia menguasai teorinya. Nah, misalnya sekarang siapa yang ingat-ingat aja saya, ada Guntur di sini. Nah, kalau perizinan itu kan Mas Guntur adalah sesuatu yang perboden digebodenkan. Iya kan? Sesuatu yang tidak boleh diperbolehkan. Itu filosofi, itu teorinya. Nah, kalau begitu Indonesia negara perizinan. Itu yang harus kuat. Tidak ada di dunia ini kita kemanapun harus ada izin. Ada aturan. Silakan mau ke jalan. Pakai motor. Ada izin nggak? Silakan kalau mau nikah. Melakukan breathbed tracking. Breathbed tracking ini bukan dunianya aja. Sakralnya ada gitu. Hubungan lahiriah dan batiniah itu perlu perizinan yang beda. Yang ada sakral, ada yang izin yang bersifat substansial. Coba silakan aja membangun rumah, nggak ada izin, silakan mengganggu orang lain kan gitu. Jadi luar biasa itu teori perizinan itu, vergunning itu, ya. Dalam apa pergunning itu kontrol negara, piranti, ya. Begitu juga Budian. Konflik kewenangan ini hati-hati. Karena akan berpengaruh terhadap tanggung jawab. Jika tanggung jawab tidak tepat direkonseptualisasi sesuai dengan posisinya harus diluruskan, ini nanti akan terseok-seok dalam perjalanan instansi. Kalau mau ingin membangun instansi kejaksaan yang punya marwah kuat, gitu ya. Saya kira itu. Saya nggak menemukan lagi ada Dea yang lain belum muncul ya judul-judul. Silakan nanti saya Richard silakan kalau kalian mau chat di sini nih ya, menyimpulkan saya punya judul seperti ini. Syaratnya apa nih Mas Agung? Ada apa?
siapa segala macam. Kalau memunculkan misalnya Mas Agung dengan tenaga kerja ya, sekarang apa sih tenaga kerja itu yang paling fundamental masalahnya, yang terbaru gitu ya. Silakan di-chat di sini, kita hanya sinyal aja, nggak perlu benar gitu. Wajib salah kok, apa aja. Oh, tenaga kerja saat ini cenderung kepada tidak seimbang posisi tawar antara pengusaha dengan buruh ya dalam hal PHK. Tapi jangan ke hal-hal yang sudah diangkat orang lain gitu. Apa sih yang menarik dari tenaga kerja itu? Jangan-jangan tenaga kerja ini bukan jurusan karena nggak bisa dikembangkan. Mesti dipikirkan itu melulu PHK melulu. Apakah itu perlu untuk jadi bidang ilmu? Misal, ya, tidakkah bisa dibuka prodi baru misalnya hukum kesehatan yang begitu malpraktek, begitu berkembang saat ini antara tuntutan, dugaan, tenaga kerja itu aja kok, ya. Misal ya, tapi tidak menghukum. Kalau tenaga kerja bisa dikembangkan keilmuan saudara itu harusnya, apalagi pidana sekarang yang luar biasa dengan JR-nya ya, Ibu Neng Dian, JR itu luar biasa sekarang. Irlandia, Belgia, Belanda, kok penjara di 3 negara itu kosong. Berarti kan ada. Apa itu? Berhasil. Nah, bagaimana korupsi semua di Cina itu dihukum mati, hartanya. Nah, itu bagaimana itu korupsi? Itu administrasi negara ya, dan pidana. Akibatnya pidana, tapi prosesnya administrasi negara. Hati-hati, Kang Guntur. Saudara bisa lihat itu di Hambalang. Kejadian Hambalang itu apa sih sungguhnya? Emang keuangan negara? Bukan. Audit, edit lingkungannya yang ngaco itu. Masa ketinggian di atas 2.000 dikeluarkan izin membangun. Kemudian tanahnya kan glosol, humus. Kedalaman efektifnya di atas 90. Kok nggak diaudit? Kenapa seorang petinggi itu bisa menetapkan penetapan lokasi di atas gunung yang tidak rata, yang di bawahnya ini? Itu bagaimana? Bukan keuangan negara itu akibat, bukan penyebab. Keuangan negara dipakai 7 kali lipat untuk menguruk, apa menguruk nimbun ya? Bahasa Sundanya uruk, bahasa Jawa nggak tahu Mas Guntur. Nah, eh, nggak ada gunanya. Jadi tembak akarnya. Tuh apa kita belajar filsafat? Repot Ibu Dian mengungkap keuangan negara. Padahal intinya perizinan yang nggak diaudit. Kok bisa keluar penetapan lokasi? Kalau itu tidak terjadi, nggak akan mungkin ada pembangunan, nggak mungkin ada keluar anggaran. Itu fenomena yang diangkat oleh Mas Guntur. Penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan izin garing penetapan lokasi Hambalang dan kaitannya dengan boleh sebagai penyimpangan keuangan negara, tapi dia pelengkap penyerta, bukan fokusnya izinnya. Itu menangkap fenomena hukum. Kalau udah ditangkap, apakah itu kan coba berpikir secara dalil fenomena hukum, luruskan perizinan itu, Mas Guntur. Apakah ada korupsi kalau izinnya nggak dikeluarin? Apakah ada bangunan? Apakah ada orang yang meninggal kok nggak dibangun? Kan berapa orang yang meninggal itu? Nah, itu kelalaian, teori kelalaian. Ya, teori keuangan negara, teori perizinan. 3 skripsi, tesis bisa ditelurkan dari Hambalang, dari Meikarta. Coba lihat. Itu modus Meikarta itu karena di tengah-tengahnya udah izin, di kiri kanannya izin sehingga di tengah dianggap tidak perlu. Fiktif negatif silakan itu Bekasi. Gimana dengan Rumpin di Karawang itu banyak ya. Ya, di situ juga modus pembebasan antara PT ini dengan itu. Terus pembangunan. Coba Budian kalau masuk ke apa eh, template-template keuangan negara di semua instansi yang ada di Karawang, Purwakarta. Apakah itu sudah benar? Money follow function, output atau outcome yang dicapai. Coba lihat, banyak sekali judul-judul ya. Misalnya penerapan eh, template keuangan negara terhadap bantuan dana desa dan kaitannya dengan penyalahgunaan kewenangan jabatan siapa. Banyak banget.
Banyak sekali ya, banget bukan bahasa Indonesia. Karena ngungkap aja itu, Bang Richard ya. Bang Richard dikirim lagi itu ya, Bang Richard dikirim lagi nanti. Itu terhapus karena tertulis Ya, Prof. timer. Judul saudara tadi, jadi saya tidak. Kalau bisa di chat sini aja, jadi kita akan ini. Chat aja. Misalnya Bang Yunus nih, dia apa namanya? Tindak kejahatan Samenluf yang apa? Antara jabatan dan antara jabatan dan kekuasaan ya, antara powerik dengan sovereignty dalam kasus silakan gitu ya. Penembakan siapa, pembunuhan di Nagreg, segala macam banyak ya, misalnya ditangani ya, tapi ada dokumen hukumnya gitu. Bang Ical harus ada dokumen hukum. Kalau Mas Guntur ini tiap saat menciptakan dokumen hukum karena dia bidang perizinan ya. Itu yang ini disampaikan ya. Karena saya selalu akan mengarahkan saudara ke tesis ya. Kita balik, kali ada pertanyaan. Baik ya. Nah, kita bagaimana filsafat hukum? Sebagai suatu disiplin spekulatif ya. Spekulatif bukan berarti spekulasi negatif, tapi inilah pemikiran deduktif yang bersifat estimatif ya, yang menggunakan akal rasional, yang berkenaan dengan penalaran-penalaran yang tidak dapat diuji secara rasional. Ya ini Camelo yang bicara itu ya, filsafat Camelo. Nah, kemudian sebagai disiplin yang mencari pengetahuan tentang hukum yang benar, hukum yang adil, itu Han Kelsen ya. Karena ini tokoh hukum positif, dia tentu butuh bahan bahan hukum ya. Bahan hukum di sini adalah Gesetzgebung, Wissen, Wissen teori, bukan Lehre. Ya. Sebagai refleksi atau dasar-dasar dari kenyataan suatu bentuk dari berpikir sistemik yang hanya merasa puas dengan hasil yang timbul dari pemikiran itu sendiri dan mencari hubungan teorikal, refleksi yang di dalamnya di dalam hukum dapat dimengerti dan dapat dipikirkan. Itu Mewisan. Mewisan ini adalah tokoh hak milik sebenarnya ya. Kalau Tamelo ini memang filsafat ya. Nah ini kan salah satu kajian filsafat itu kan Declaration of Human Rights ya, tentang hak-hak dasar Menschenrechten. Nah dia berpendapat bahwa bagaimana hubungan frasa-frasa dengan term itu menghasilkan kalimat-kalimat premis, kalimat yang mengandung nilai keilmuan yang tinggi gitu ya, yang pasti benar dan ada yang perlu pembuktian. Sebagai disiplin yang mencari pengetahuan tentang hakikat. Jadi selalu kita kalau seorang filosofi itu pasti dia bicara tiga hal ya. Karena intinya itu ya, teori itu apa? Pengertian, substansi dan hakikat. Selalu itu. Selalu. Apa pengertian, substansi, dan hakikat? Nah, misalnya, Budian, ya, apa sih substansi kewenangan itu agar tidak konflik? Maka kewenangan itu dibatasi oleh separate atau delegates. Teori Thomas Aquinas. Kok Thomas Aquinas? Apa Montesquieu? Nggak jauh-jauh dari itu. Kalau pembagian kewenangan pastilah adanya check and balances ya, selalu diikuti oleh check and balances. Apakah presiden bisa membuat undang-undang? Pada prinsipnya presiden bukan membuat undang-undang tapi menjalankan. Yang membuatnya adalah DPR, representative members. Namun dalam kenyataannya di Indonesia mix, terjadi pencampuran. Presiden boleh mengajukan undang-undang dengan hak apa? Kalau presiden mengajukan undang-undang, mana HTM? Disebut apa? Hak apa yang dia jalankan? Kemudian DPR siapa? Nah, DPD boleh tidak mengajukan undang-undang? Harus melalui DPR. Kalau DPD kan begitu. Nah, kewenangan-kewenangan itu ya Bu Dian akan melahirkan, saya bilang, maka yang Ibu Dian tidak cukup dengan teori daripada trias politika yang membagi kekuasaan secara habis ya, dari John Locke sampai ini apa
sampai Montesquieu, ya ada Tri, ada Hexa dan sebagainya, itu untuk menyatakan kewenangan kompetensi absolut dari sebuah instansi. Makanya pembagian kekuasaan pada akhirnya nanti akan melahirkan teori tanggung jawab. Nah, teori tanggung jawab itu, Bu Dian, terdiri dari 9. Dicatat itu Ernest dalam teori kebangsaannya itu, maka seseorang memiliki 9 inherent, nah tracking pada dirinya, baik orang maupun lembaga, unsur-unsur. Unsur yang pertama adalah tugas pokok. Begitu, Bu Dian. Apa yang jadi tugas pokok masing-masing instansi itu? Tugas pokok itu akan melahirkan fungsi, makanya disebut tupoksi gitu ya, kata Kang Guntur. Ini siapa lagi? Kang Tri yang dari Pemda siapa? Tolong yang dari Pemda kita akan bahas ya secara bersama-sama, yang dari Pemda, yang dari lawyer Kang Yunus dan sebagainya itu ya. Nah, itu akan berbeda antara tugas kejaksaan sebagai penegakan hukum dan aspek presidensilnya, aspek pemerintahannya beda dengan Kang Yunus sebagai seseorang yang membela caranti, bukan advokasi atau bukan pengacara gitu, tapi berjiwalah caranti, berjiwa membantu orang, gitu. Bukan berjiwa membantu orang apa untuk dibayar gitu. Itu filosofi sekarang ya, Kang Yunus, profesionalism. Jadi tidak ada keadilan tanpa bayaran gitu ya. Padahal itu caranti, orang yang membutuhkan pertolongan nah, gitu. Jadi Ibu Dian, pertama kita tahu Ernest menyatakan ciri-ciri seseorang itu akan terdiri dari 9. Ernest. Yang pertama, dia akan jelas apa yang jadi tugasnya orang atau badan hukum. Yang kedua, apa yang jadi fungsinya. Yang ketiga, dari tugas dan fungsi melahirkan kewenangan. Tugas dan fungsi kewenangan ini melahirkan apa? Larangan dulu. Yang kelima, baru keharusan. Yang keenam, baru kewajiban. Yang ketujuh, bolehlah tanggung jawab. Yaitu yang ketujuh itu baru hak. Jadi Bu Dian, jangan nuntut hak dulu. Itu urusan ketujuh. Ya, jadi makan nanti sholat dulu gitu. Nah ini sama, haknya yang ketujuh loh. Setelah tugasnya jelas, fungsinya jelas, ya kewenangannya jelas, ya larangannya jelas, keharusannya jelas, barulah kita menuntut kewajiban. Waduh, kewajiban bukan dituntut, dilaksanakan. Makanya kita bingung, agama itu hak atau kewajiban? Ada yang jawab? Rame ya, antara Rocky Gerung dengan Kiai siapa itu? Ayo, silakan Kang Alin, Kang Inus. Apakah agama itu kewajiban atau hak? Wah, lucu itu. Dalam rangka teori tanggung jawab tuh tadi Ibu Ibu Dian. Tanggung jawab itu bahasa asingnya accountability atau responsibility. Ayo Bu Dian, supaya jelas dalam memutus nanti. Apakah itu accountability atau responsibility? Kalau lembaga responsibility. Kalau naturalist person atau orang secara pribadi, kata dia, naturalis person itu dia sampai ke tanggung renteng, accountability tanggung gugat. Makanya setelah yang ketujuh baru hak, yang kedelapan tanggung jawab. Yang kesembilan ini yang nggak enak, tanggung gugat, accountability. Ya itulah, kalau bicara tanggung jawab itu harus dirunut dari tugas pokok dan fungsi. Dalam teori Ernest dalam teori kebangsaan. Jadi seorang bangsa menurut dia itu tidak cukup dia darah, tapi juga tercukup teritorial. Cuman dia berkembang gitu. Maka lahirlah Huta di kampungnya Kang Richard. Jadi Huta itu bukan hanya darah, tapi juga teritorial. Ya bukan kekerabatan ansih. Nah itu kata Ernest. Pada akhirnya Huta itu di tingkat tertinggi negara, sebangsa dan setanah air. Kalau Huta sebut juga warga, seketurunan dan selembur kata orang ini. Selembur itu sekampung.
Nah, kalau itu hanya darah, itu tentu di Padang itu kaum. Ya, beda itu kalau hanya darah. Tapi teritorial itu marga. Beda ya. Kang Richard ini lahirnya di mana nih nggak jelas. Jangan-jangan Lahirnya di Jakarta, Prof, tapi asli orang Tapal Utara, Prof. iya kan berarti kan Sumatera Utara palsu. Dia lahir di Jakarta, gimana mau tahu? Apa itu huta? Ya kan? Kampung, kampung halaman. Anda Kang Huta. Apa itu patrilineal charts? Patrilineal card itu seperti apa? Yaitu Ya, sistem. benar aja itu Batak katanya kedarahan bapak laki-laki. Maka laki-laki harus bertanggung jawab. Untuk harta yang mana? Apa sekarang masih berlaku? Bukankah adat itu lahir pada sebelum abad 5? Masih adakah adat sekarang seperti itu? Masih. Yang mana? Tentang harta. Apakah terhadap harta atau terhadap tahta? Mesti dikaji ya. Orang-orang luar kan hanya bisa membuat postulat. Tapi postulat itu nggak ada gunanya kalau itu hanya sebuah aksioma. Aksi yang diduga harus dibuktikan. Itu ya perkembangan bukan hukum adat itu udah sekarang ada adat jadi-jadian, ada adat yang benar. Ya, kita lari ke Kampung Toga misalnya, bisa Parna sana dia mengaku itu. Nah, mana ada ulayat-ulayat begitu ya. Kang Guntur itu menjadi catatan besar. Kita lari ke Goa itu yang mengaku sekarang ada kerajaan. Apa ada ordonansinya zaman dulu? Kalau tidak terkodifikasi susah ya. Al-Jabar juga diaku. Tapi penemunya siapa? Karena tidak terkodifikasi. Agak susah fenomen. Makanya menulis ya. Tulisan itulah sebagai fakta sejarah untuk menemu apakah saudara betul-betul yang memiliki gitu. Nah, itu Bu Dian merantau kemana-mana. Tanggung jawab itu tidak lahir dari hanya sebuah kewenangan, tapi dirunut. Makanya kalau Ibu menulis nanti teori tentang tanggung jawab, nggak ada gunanya kalau bab 2 itu tidak mengeksplor kesembilan inherent tadi. Unsur-unsur yang melekat pada diri atau pada badan hukum. Kalau kejaksaan, badan hukum. Nah, kalau eh, apa namanya itu, tusi atau TUK, apa itu, susunan organisasi dan tugas pokok fungsi, kalau isinya tidak 9 poin itu dalam perundang-undangan kejaksaan, lebih baik ganti Ibu sebagai biro hukumnya untuk membuat undang-undang gitu. Di kejaksaan sana di Gendung Bundar sebelum naik bus di di Blok M belah kanan. Gitu ya. Nanti pada akhirnya kan semua kejaksaan itu berlabuh di Gedung Bundar kan, Bu. Makanya bercita-cita untuk membuat hukum yang benar, efektif, karena kita pelajari teori hukum gitu ya. Jadi semua akan kena, kita akan coba untuk asal betul-betul. Nah ini siapa ini? Mohon koreksi Prof. Yulia. Where are you Iya, Prof. Yulia? Apa penjaga makam? Iya, Yes. Prof. Iya. Oke. Judul kedudukan hakim dalam mempertimbangkan putusan pada sidang gugatan wan prestasi atas perjanjian usaha waralaba. Studi kasusnya nggak usah dimunculkan ya, karena S2 ini berarti fenomena yang muncul ini ya Yulia, Bu Nun izin Nah, kalau Prof. S2 kan udah ya Nona, oh promosi ya, itu Kang Yunus tuh ketawa. Nah, kedudukan hakim dalam mempertimbangkan putusan, berarti laba ini kan Anda ada yang tidak puas kan dengan putusan ini atau memperkuat putusan itu silakan ya. Tidak puas, Prof. Ya. Ya, nah itu yang bagus. Cuman muncul ya di sini jangan dongeng, harus langsung kedudukan hakim dalam statusnya. Kalau kedudukan hakim dipertanyakan, saya kira berarti diragukan dia, apakah dia seorang hakim atau apa. Saya kira ini yang harus proposisi ini itu menjadi tanda tanya. Sedangkan yang saudara sebut ini wan prestasi.
sidang wan prestasi gugatan saya atas perjanjian usaha waralaba. Misalnya perjanjian wan prestasi atas perizinan waralaba yang merugikan pihak mana. Itu jadi di sini baru satu variabel. Kedudukan hakim dalam mempertimbangkan putusan sidang gugatan wan prestasi. Itu udah aja. Perbuatan wan prestasi dan kaitannya dengan pertimbangan hukum yang peradilan, jadi tidak ke ininya, ke hakimnya. Tidak ke kedudukan hakimnya. Peradilan. Ya, silakan aja. Langsung aja perbuatan wan prestasi dalam gitu aja. Jadi dia bagus kedudukannya, silakan. Ini kan menyalahkan hakim seolah-olah. Nggak masalah. Kalau memang dia salah harus diluruskan kan gitu ya. Tapi tidak langsung aja. Misalnya apakah di situ ada semena-mena, ada kekeliruan, ada modus, ya itu akan berbeda ya. Misalnya perbuatan wan prestasi dalam putusan pertimbangan hakim yang yang menodai, tapi ganti menodai nggak boleh. Prinsip-prinsip keadilan. Nah itu ya yang itu ditinjau dari prinsip keadilan. Itu kalau S2 harus sudah netral ya, tidak langsung menghakimi. Nah, seperti itu. Perbuatan wan prestasi dan kaitannya dengan kekeliruan, boleh pertimbangan hakim dalam kasus perjanjian waralaba. Tapi itu harus jelas. Misalnya posisi daripada pihak pertama itu dianggap tidak, stratanya berbeda. Nggak ada gunanya ketika perjanjian itu. Nah, apa yang dilanggar di situ? Ini hati-hati. Neng tadi Nona ya, Neng Yulia, hati-hati saudara di situ. Yang pasti sorry. Jadi dia udah berhasil mana Yulia? Ya berapa? Ada berapa? Ini ya, Neng Yulia. Jadi saudara kan menganggap pertimbangan hakim itu menodai prinsip-prinsip keadilan. Tapi bahasa menodai itu bukan bahasa proposisi, itu harus diganti gitu ya. Misalnya langsung aja perbuatan wan prestasi dan kaitannya dengan ya dan kaitannya dengan pengkebirian tidak bagus ya. Ditinjau dari prinsip-prinsip keadilan, itu lebih bagus ya. Jadi di situ ada kita tidak puas gitu putusannya. Jadi perbuatan wan prestasi dan kaitannya dengan pertimbangan hakim boleh ya. Pertimbangan hakim yang yang tidak berkeadilan boleh, atau ditinjau dari prinsip-prinsip keadilan. Itu akan lebih bagus. Kita udah terlihat di situ tidak puas karena memunculkan prinsip keadilan, memunculkan pertimbangan hakim. Jadi yang saudara fokus adalah bukan ke keadilannya, pertimbangan hakimnya yang saudara harus luruskan. Seharusnya hakim misalnya apa dasar pertimbangan hakim temukan. Jadi bagaimana kan konsep pertimbangan hakim dalam bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus wan prestasi ditinjau dari prinsip-prinsip keadilan dalam kasus perjanjian waralaba. Kan begitu. Nah, apa prinsip waralaba? Nah, saudara temukan teorinya bukan teori hakimnya. Saudara berada di lingkup perjanjian waralaba, berarti perdata. Ya. Waralaba ini kan hanya sebuah implementasi dari perjanjian yang harus seimbang antara pihak satu dan pihak kedua, tidak boleh ada strata.
Nah, itu nilai-nilai keadilan itu yang harus saudara bungkus di dalam teori perjanjian. Tetap fakta sunt servanda, properti di atasnya. Yang diperjanjikan apa? Properti kan, baik dalam bentuk material maupun dalam bentuk immaterial, abstrak atau abstrak. Ya, yang saudara perjanjikan kan keuntungan, ya, Ya, Bro. ya sebuah hasil produk yang dilakukan oleh pihak kedua, yang punya adalah pihak pertama misalnya, yang punya modal kayak, yang punya benda kayak, silakan. Tapi waralaba itu prinsipnya adalah keseimbangan antara pihak pertama dan yang kedua. Nah, ketidakseimbangan ini diputus oleh hakim secara bertentangan ya. Gitu aja lah ya. Perbuatan wan prestasi dan kaitannya dengan putusan peradilan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Nah, itu lebih soft, lebih ilmiah. Ya, silakan direkam apa yang saya ucapkan itu. Baik, Bro. Ya. Karena perdata dokumen hukumnya perjanjian, tidak perlu memunculkan pasal. Tapi kalau Mas Guntur wajib memunculkan bahan hukum primer, misalnya, ya, Mas Guntur, misalnya penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan lokasi pembangunan atlet dan kaitannya dengan kerugian negara berdasarkan PP 416 tahun 2014 tentang izin lokasi. Neracanya ya, jangan ngambil peraturan menterinya, Kang Guntur. Kang Mas Guntur jangan ngambil peraturan menteri PP minimal. Atau kalau mau langsung aja Undang-Undang nomor 5 atau 60. Nah, karena ada pasal 18 itu. Jangan memunculkan. Nah, kalau ini kan wajib memunculkan bahan hukum primer undang-undangnya. Kalau Neng Yulia tadi memunculkan pasal dan undang-undang karena dokumen Prof, hukumnya sudah perjanjian. Waralaba itu dasarnya apa? Kan janji. Ya, apa itu janji? Nah, bahasa asing janji apa? Nadia, Yulia, Agreement. janji apa? agreement, Bro. Terikat. Kan ada perbintenisen. Sebelum perbintenisen itu ada oprisnikom. Sebelum oprisnikom itu ada tutiskom. Persetujuan lahir karena ada penawaran dan penerimaan. Itu yang disebut dengan tutiskom. Nah, apakah penerimaan penawaran itu tidak melahirkan persetujuan? Nggak ada gunanya kalau nggak ada agreement. An agreement as legal binding. Sehingga melahirkan ikat. Pak ikat-ikat. Kalau ikat itu nggak dilaksanakan, ya udah kena sanksi hukum. Makanya lahir permintaan nisen. Maka bedakan, Yulia, antara syarat sahnya perjanjian dan syarat sahnya perikatan. Beda. Jadi fakta servanda yang Anda kupas nanti itu dari teori properti. Harta kekayaan itu kan bukan hanya benda yang terlihat, tapi juga janji yang menguntungkan, yang dapat money value, ada nilai uangnya. Jadi jangan kemana-mana teori perlindungan hukum, atau kamu Yulia, misalnya perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan perjanjian waralaba dan pertimbangan hakim yang tidak berkeadilan. Nah, misalnya seperti itu, nggak perlu. Itu jurusan pidana. Itu jurusan perdata. Anda cukup aja. Saudara kan termnya itu proposisinya adalah perdata. Ya. Wan prestasi. Perbuatan wan prestasi dan kaitannya dengan putusan hakim yang tidak berkeadilan dalam perjanjian waralaba. Itu kalau perlindungan hukum jadi campur-campur bahasa ATN. Nah, kalau Mas Guntur itu boleh penyalahgunaan kewenangan karena nanti ada yang disebut dengan keuangan negara di situ. Jadi keuangan negara itu akibat, bukan penyebab ya Mas Guntur ya. Nah, kemudian kita lari ke tadi itu Yulia ya.
kedudukan hakim dalam. Kemudian ada itu ya Yulia Prof, ya. kalau Nah, silakan Anda ciptakan Prof, dulu. kalau dokumen hukumnya kan dilihat dalam bentuk keputusan, Prof, bukan perjanjiannya yang ketemu gimana? Itu nggak apa-apa. Kan dalam putusan juga ada uraian janji atau gimana, Neng. Ya, Prof, Pastilah ada makasih. dalam putusannya. Asal putusannya itu jangan amarnya doang, jangan amarnya aja saja gitu ya. Tapi utuh dan menyeluruh, didapatin seluruh putusan itu dari kalau bisa sih ya, tapi dari itu juga bisa kan dibaca waralabanya kan. Jadi jangan terjebak dengan putusan hakim yang tidak adilnya atau prinsip keadilan, bukan teori keadilan yang saudara munculkan, tapi teori perjanjian. Bagaimana panji-panji kebesaran perjanjian itu? Yang dijanjikan itu kan objek janji itu apa sih? Hanya dua objek janji itu, janji sakral dan janji duniawi gitu. Nah, janji duniawi ini pastilah harta kekayaan, baik dalam bentuk benda maupun yang abstrakto gitu. Pastilah teori properti di atasnya. Grand theory-nya teori properti yang digagas John Locke. Semakin banyak kreasi orang, semakin banyak propertinya. Nah, pada akhirnya properti itu diperjanjikan. Mau lepas, mau ditambah, perlu perjanjian. Fakta sunt serpanda. Setiap janji, hati-hati dengan janji. Karena janji mengikat. Hati-hati dengan utang, karena utang harus dibayar. Kalau enggak dapat dipaksakan. Skol and Haftung. Teorinya subjektif. Ya, banyak teori perjanjian. Ya, dari John Locke, Churchill, ya, banyak. Tapi hati-hati bukan terjebak ke perjanjian MOU, tata negara, perjanjian ini. Kita, saudara harus lari ke fakta serpanda dalam freedom of apa? 1338 akan mengikat apabila ada 1338 ayat B atau bagian kedua disertai 1320 subjektif objektif dilakukan dengan etikat baik. Nah, kalau itu dilakukan maka keadilan harus dijaga. Hakim keliru di dalam memutus menangkan para pihak karena bertentangan dengan nilai-nilai teori fakta sunt serpanda. Itu harus Anda temukan sebagai gagasan saudara, bukan memindahkan KUH Perdata ke dalam simpulan saudara. Itu nggak benar. Itu nanti MHCP. Ya, Kang Richard, kan nggak ingin kita menjadi magister hukum copy paste. Ya, Kang Tri Mulyadi nih, luar biasa semangatnya. Sedang tugas masih kuliah. Alhamdulillah. Nah, kemudian kita lihat lagi. Itu ya, nanti saudara bisa bertanya, apa masalah fenomena saudara? Saudara sudah tahu, breakdown itu. Ini pertimbangannya merugikan satu pihak. Kan itu di breakdown secara ontologi, secara epistemologi. Bagaimana konsep waralaba yang memenuhi nilai-nilai keadilan. Jangan menyalahkan hakimnya. Baru yang kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam memenangkan titik-titik dari segi keadilan. Jadi tidak menghakiminya bahwa pendapat saya seperti ini duduknya. Sekali bertentangan, tapi nilai ilmuwan kita yang muncul. Yang ketiga, bagaimana perlindungan hukum boleh terhadap pihak yang dirugikan dalam perjanjian waralaba. Jadi 3 poin itu aksiologi. Perlindungan hukumnya ya lakukan upaya hukum. Tidak ada upaya hukum, lakukan gugatan baru dan sebagainya. Tapi tidak boleh ada dalam unsur normatif yang ada dalam undang-undang. Pendapat saudara, gagasan saudara diramu dari teori-teori hukum yang ada. Dan dalam perundang-undangan juga teori hukumnya. Sudah mudah-mudahan bisa dipahami nih semua. Izin Prof, izin bertanya Ya. Prof. Sopo iki? Alin. Nah, Kang Alin ya, Kosasi. ini Prof kemarin Kang Kos. ya, kemarin kan saya udah ini juga iniin judul kata Prof kan terlalu banyak untuk Aduh, saya nggak yang tahu. kemarin yang Bisa baru ini. diskusi kemarin. Tapi saya sekarang ini baru lagi Prof, ini penemuan lagi. Makin banyak baca buku teori makin pusing juga ternyata Prof. Oh, itu jangan diinikan. Lakukan, terobos terus itu. Itulah sebenarnya proses ilmiah. Jangan kalut. Itu kita Jadi udah gini Prof, mulai.
Saya mau coba meneliti terkait kedudukan sertifikat milik terhadap hak waris dengan gugurnya adanya sertifikat baru, Prof. Jadi case-nya itu kalau kita baca di PP nomor 18 tahun 2021, Undang-Undang nomor 24 tahun 97, nomor 32 tentang terkait sertifikat tanah merupakan adalah perjanjian bagi mereka yang memegang perjanjian tertinggi ya, Prof. Tapi fakta di lapangannya bahwa dengan adanya akta tanah atau sertifikat tanah itu ternyata penggugat itu masih berjalan. Nah, pertanyaan saya kan harusnya kan kalau menjadi kepastian hukum bagi pemilik hak jamin tanah itu harusnya kan tidak ada lagi hak menggugat, apalagi ini terkait dengan hak waris. Mungkin itu tesis yang akan saya kembangkan. Cuman saya bingung judulnya ini, Prof. Menurut Prof Bingung. gimana? Tidak bingung. Tanya yang sebelah kanannya tuh. Ada Mas Guntur tuh. Iya. Apa yang diganggar, Mas Guntur? Ya, saudara baca ya. Tolong baca buku Ruhiyat Abdurrahman. Silakan itu. Jadi catat dulu. Catat dulu buku Budi Harsono ya. Budi Harsono Budi Hukum Harsono. Agraria di Indonesia. Hukum Agraria di Indonesia, catat ya. Buku Budi Harsono. Kemudian juga Ruhiyat ya. Ruhiyat juga pendaftaran tanah menurut Budi Harsono, pendaftaran tanah menurut AP Palindungan, menurut Budi Harsono, Ruhiyat Abdurrahman yang dari Kalimantan ya. Nanti pada akhirnya saudara akan baca Kabid terakhir Medan itu siapa ya Mas Guntur? Itu ada tulisannya agak bagus, dokter dia. Pokoknya pelajari rejim saudara berada di hukum agraria ya, tepatnya di cabang pendaftaran tanah. Nah, artinya kan tahu apakah ada jaminan Kang Mas Guntur sertifikat hari ini terbit, 1 jam lagi tidak Nah, ada. itu. Filosofi yang mendasar yang Kang Ali kan, jangan berpikir negatif thinking. Apa yang masalah dalam hukum kita? Kenapa itu terjadi? Jadi tembak sih pondasinya ya. Kenapa hari ini terbit sertifikat satu bisa dua? Nah, itu jangan dibentuk. Berarti yang membuat masalah, maaf, Alin ini berada di Bisnis. konsentrasi apa ini? Ini apa ini? Bisnis. Di Itu jual batu belinya. bara. Di situ kan ada Ya, akta jual bukan. belinya. Makanya perjanjian diambilnya ya, perjanjian jual belinya ya. Ya. Apa Iya. namanya? Kedudukan sertifikat asal jual beli, nah, harus begitu ya. Jadi tetap Oh iya, harus asal disamakan jual beli. dengan jurusannya ya. Kalau Mas Guntur benar yang barusan. Kekuatan mengikat sertifikat hak atas tanah ya. Kekuatan mengikat kedudukan sertifikat hak atas tanah dan kaitannya itu harus dua operasi dengan hak waris dalam Iya. rangka penanganan sertifikat ganda. Ya, ada dua. Kalau Biasanya itu ada dua case-nya. ya silakan, kan ada kedudukan sertifikat baru dikalahkan oleh sertifikat lama dikalahkan oleh sertifikat baru. Nah, tapi itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 560. Kalau Kang Alin sebaiknya yang ditinjau perjanjian jual belinya, kedudukan, nah boleh ya, kekuatan mengikat akta jual beli tanah dalam rangka peralihan hak, ya, itu penyelesaian aja lah, penyelesaian kasus perjanjian jual beli. Nah, itu penyelesaian kasus perjanjian jual beli. Jual beli ya. Jual beli tanah dan kaitannya dengan sertifikat ganda aja begitu. Nanti sertifikat ganda itu kan sertifikat ganda itu udah masalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 60. Jadi dia banci antara administrasi negara dengan perdata. Nggak apa-apa, tapi kuatkan perjanjian jual belinya. Sepanjang perjanjian jual belinya benar, maka
di poin ketiga nanti hakim harus melindungi Iya, pembeli beretikat baik. Jadi pertanyaan saudara nanti temukan dulu kasusnya udah ada itu pasti. udah ada, Ya, kasusnya udah ada. dalam rangka dalam rangka dalam rangka mempertahankan legitimate property, hak mutlak seorang ahli waris itu kan lebih bagus. Jadi di situ perdatanya kuat ya. Perjanjian beli ini penyelesaian kasus perjanjian jual beli ya, penyelesaian kasus perjanjian jual beli di atas sertifikat ganda dalam rangka ya, di atas sertifikat ganda dalam rangka uh, pelindungan dalam rangka ditinjau dari legitimate property. Itu aja, ditinjau dari legitimate property, hak mutlak dari seorang ahli waris. Ya, jadi Gitu. pertanyaan kritis saya ya buat nanti mengembangkan ini, Prof. Berarti kalau terkait masalah kita nih mendaftarkan kan sesuai dengan Undang-Undang Perpotongan Agraria bahwa supaya menjadi jaminan yang kuat bahwa kita adalah kepemilikan tanah itu nggak terlalu berfungsi kalau menurut saya. Karena walaupun kita udah beberapa Saudara tahun sudah di menghakimi. Ini Jadi ya, jangan kalau orang ilmiah nggak boleh bertindak sebagai politik. Saudara sudah menghakimi. Yang salah itu norma yang dibangun di pasal 19. Coba bangun. Untuk ya, menjamin kemastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah. Ayat tanah. B-nya lihat. Iya. Kalau Mas Guntur tuh tahu. Saya itu dari D1, D3, sarjana hukum geodesi, itu Mas Guntur. Terus kuliah sarjana hukum 2, sarjana MH2, ada MH-nya, ada MKN-nya gitu kan. Kemudian ada dokternya. Itu kami pelajari dari tingkat, kalau Mas Guntur langsung sarjana dia masuk ke agraria. Kalau saya enggak, saya di pendidikan dinas, tapi kuliah pendidikan dinas akhirnya kuliah di umum juga. Nah, ini jangan menghakimi norma yang dibangun dalam undang-undang itu yang harus kita luruskan, jangan kayak politik, jangan. Oh, iya. Kita apa masalahnya ini? Bagaimana konsep perjanjian jual beli yang sesuai dengan hukum tanah nasional? Itu yang ditemukan dulu secara ontologi. Ya, harus ada tunai dan terang, harus diserahkan uang dan ini harus delivering. Ya, mengapa? Baru yang kedua, bagaimana? Kan gitu. Sertifikat yang terbit dapat dibatalkan. Yang ketiga, bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik yang beretikat baik. Oh, Itu iya. udah terjawab semua secara nanti saudara akan menghajar pasal 19 itu untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah. Keluar Iya. sertifikat. Tapi lihat pasal 2-nya, ayat 2-nya. Mengeluarkan tanda bukti hak sebagai alat bukti yang kuat. Ngaco itu undang-undang. Tidak. Dari 2 itu terdapat 3 teori tentang kekuatan mengikat tanda bukti hak. 1, kekuatan positif. Yang kedua, kekuatan negatif. Yang ketiga, negatif bertenden positif. Jadi sistem pendaftaran tanah di Indonesia itu ngawur. Kalau sertifikat sudah keluar, di Australia tidak bisa diganggu-gugat, sekalipun sengketa. Nanti kalau sengketa, kalah yang pemegang sertifikat, tetap dipertahankan. Namun negara wajib bayar kepada yang kalah itu, yang menang itu. Hebat nggak negara orang? Karena dia menerapkan torrent system. Makanya saudara harus paham pendaftaran tanah. Kalau fenomenanya hanya sepotong-sepotong kayak orang politik, hanya tahu pondasinya aja langsung menghakimi. Pondasinya tidak tahu, berjalan di uka-uka. Jangan. Jadi sistem pendaftaran tanah di Indonesia ini negatif bertenden positif. Tidak mutlak tapi kuat. Sertifikat yang diterbitkan itu sepanjang pemohonnya menyodorkan data sahih, sepanjang itu sertifikat dapat dipertahankan oleh hakim. Sepanjang tidak, opo yang terjadi? Lurah dapat dipercaya, sudah kalah dia, dibawa data pulang, dirobah kikitir, terse. Itu kata Mas Guntur. Untung saya dari dasar. Jadi kalau bicara hukum tanah, nggak ada lagi profesor sekarang, udah pada meninggal. Jangan lagi bicara. Maka saya nggak tahu. Unsika juga. Padahal Dikti mengukuhkan saya sebagai ahli ilmu hukum. Unsika malah hukum agraria. Gimana ini? Nggak apa-apalah lokal itu
Secara nasional saya ahli hukum, tapi secara unsika saya ahli hukum agraria. Salah rektor, nggak ada lagi sekarang ahli hukum ya ahli hukum mestinya. Tapi pembinaan saya memang di agraria. Itu jadi tanyakanlah tiga hal itu, ya. Jadi boleh kekuatan mengikat, tapi jurusan saudara kan bisnis. Udah perjanjiannya aja gitu. Jangan terjebak. Tadi Bu Dian, dia bicara tanggung jawab, boleh karena dia pidana. Tanggung jawab eh, apa instansi terhadap konflik kewenangan antara, silakan antara ini dengan ini dalam apa mereview apa segala macam misalnya. Dia akan mengkerucut Budian. Jangan khawatir. Kalau judul itu boleh dirubah, jangan dipatenkan. Judul tema sentralnya yang boleh dipatenkan. Ini Kang Alin, judulnya di sini penyelesaian sengketa, ya, penyelesaian sengketa dan kaitannya dengan legitimate property atau hak waris seorang ahli waris gitu. Nah, itu akan terlihat. Nah, itu tanyakan tuh. Jadi teori adalah teori abu-abu ini karena perjanjian jual beli harus ada hak penguasaan negara di situ. Reselan, besturan, tuzito, dan negara berfungsi 5. Mengatur, mengurus, menyelesaikan masalah atau pengendalian, ya. Blade, membuat kebijakan, dan pada akhirnya mengelola. Nggak ada urusan. Itu ada di, silakan, fungsi negara ada 5 terhadap tanah itu. Ada di putusan MK nomor 35 tahun 2012. Kemudian ada di pasal 2, pasal 4, Undang-Undang nomor 5 tahun 60. Itu kewenangan negara. Jadi tetap, ya, tanah itu untuk kesejahteraan, pasal 33, negara hukum kesejahteraan melahirkan hak penguasaan negara di dalam pasal 2. Hak penguasaan negara itu disebut juga per organ states. Baca buku saya ya. Buku saya banget itu. Judulnya, Judulnya apa, silakan, Prof? konsep hak milik bagi bangsa Indonesia ditinjau dari HAM, ajaran hak asasi manusia. Bandar Maju 2006. Baca 9 buku internasional saya. Scopus internasional ada 9. Tinggal di Google Scholar. Jadi saudara-saudara sekalian, saudara harus tahu dosen-dosen saudara, Ibu Dian yang sangat kritis rasional. Jadi biografi, biodata seorang dosen, dosen itu kan, mohon maaf, dia itu adalah pendidik profesional yang harus punya serdos, yang harus meneliti di atas 100 juta. Dapat hibah dari perguruan tinggi. Kalau saya udah hampir 2 miliar. Kalau belum dapat, saya nggak mengerti. Itu undang-undang yang mengatur. Boleh nggak ngajar S2 kalau belum melakukan tridharma perguruan tinggi? Silakan tanya. Boleh nggak mengajar di S2? Kalian yang dirugikan. Baru dapat sarjana, baru dapat doktor, ngajar di S2. Ada pengalaman tidak? Ada 7 nggak ijazah sebagai seorang dosen? Pertama, mana pekertinya? Yang kedua, mana AA-nya? Mana yang ketiga, penyunting buku? Mana karya bukunya? Kalau profesor, mana karya internasionalnya? Saya punya 9 karya internasional, silakan Anda browsing ya. Itu semua itu bicara tentang hukum agraria, apa? Kang Alin, silakan. Ya, di situ ada nomini agreement, ada tindak kejahatan mafia tanah, ada bondage ya, penelantaran tanah ditinjau dari ajaran HAM, tanah telantar, banyak sekali, ada hak-hak keberadaan atas tanah dan sebagainya. Ada 9, syaratnya 1 saja kan, profesor untuk menjadi profesor asal rektor kepala, tapi saya punya 9 jurnal internasional. Silakan di browsing di Google Scholar, Aslan Nur, Google Scholar. Silakan, itu akan merudul. Merudul apa sih kemudian? Akan muncul semua gitu ya. Membrandel apa itu Mas Guntur. Seperti itu. Jadi reputasi seorang dosen Ibu Dian kalau mau ya silakan di situ. Apa sih yang Anda persumbangkan terhadap negara dan bangsa sehingga berani ngajar Bu Dian dan kawan-kawan, bukannya Bu Dian begitu. Silakan dipertanyakan. Ya ke profesor jangan dipertanyakan. Karena dia diuji oleh 9 profesor, 9 asesor, 18 perguruan tinggi lain gitu. Nah, itu ya. Jadi Kang Alin itu karena perdata ya bedakan dong, jangan perlindungan hukum terhadap itu nanti dipertanyakan di
tetap ke kontraknya gitu ya. Perjanjian jual beli itu kan seperti itu ya, penyelesaian sengketa terhadap perjanjian jual beli di atas sertifikat ganda ditinjau dari ajaran legisme forti. Nah, ditinjau dari ajaran hak waris mutlak seorang ahli waris. Tapi berangkat dari teori hukumnya tadi bahwa pendaftaran tanah di Indonesia itu tidak melahirkan sematikan hukum, tapi karena berkontroversi dengan pasal 19 ayat 2-nya, yaitu sertifikat hak atas tanah diterbitkan bukan sebagai alat bukti yang kuat, tapi sebagai alat bukti yang mutlak. AP Perlindungan menyatakan, publikasi positif terjadi di ini. Torrent System mengatakan, dalam Robert Session Australia, dalam bukunya, kemudian Abdul Rahman, Rukiat, Budi Arsono, semua dimuatkan, dukung bahwa dengan demikian dapat disimpulkan konsep kekuatan mengikat bukti jual beli yang dapat dimuat dalam sertifikat hak atas tanah harus memiliki data yang sahih, sepanjang itu maka dapat digugat. Konsep yang terjadi di lembaga paperworking sebagaimana digagas dalam pasal 32 hanya dapat bertahan selama 5 tahun apabila, ayo Mas Guntur, bisa jadi dirjen. Apakah dirjen penetapan hak tahu masalah itu? Omong kosong, Mas Guntur. Insinyur penetapan hak, boleh dia insinyur, tapi paham akan itu. Kalau digugat orang, bukan asal teken sertifikat itu. Kalau Mas Alin bekerjasama dengan lurah dalam pipil, kikitir, atau segel, tertulis atas nama Triwarsono, tapi sudah roboh atas nama Alin. Apakah data itu harus dipertahankan sertifikatnya? Mau tanya saya. Itulah yang disebut dengan pendaftaran tanah negatif. Melindungi pemilik sejati. Nah, kalau di luar negeri, mereka menggunakan asuransi. Jadi, sertifikat itu nggak mahal. Mahalnya bayar asuransi. Kalau di sini sertifikat juga nggak mahal. Cuman super mahal gitu, bayar BPNBP atau bayar kemana tidak jelas. Enggak lah Mas Guntur, saya kan bekas kepala kantor, dilindungi hukum. Dulu sebelum PNBP, kalau dulu kepala kantor itu nggak ada penghasilannya yang 300 juta, di atas semua. Tapi lahir 2002 kacau semua kan, itu dilindungi hukum, makanya kaya-kaya. Iya, karena PNBP berbagi, sekarang nggak bisa lagi kan gitu. Karena itulah tanggung jawabnya berat, Kang Alin. Kenapa? Karena untuk melegalkan sebuah data yang sahih nanti ditunggu oleh Budian, ya. Karena itu kerjasama mafia tanah, ya, yang berkoloni, berkelompok antara lurah, pegawai, Mas Guntur, dan sebagainya itu apa namanya, crime cooperates gitu ya. Jadi berjamaah dia, Kang Ali. Nah, untuk menghindari itulah dipasang asuransi kalau negara orang. Negara kita amit-amit. Tanah telantar juga nggak diganti. Diambil begitu saja kayak komunis. Marah kan dulu dipindahin kalau saya bicara itu. Tanya Mas Guntur. Saya dipindahin dulu jadi Kakanwil Sumatera Barat. Walaupun nggak jadi. Bicara itu aja kan. Pindah juga kan. Kabit juga pindah ke Sumatera Barat dulu gara-gara itu. Dilihat tanah kelahiran. Padahal nggak pernah tinggal di sana. Akhirnya bingung gitu kan. Yang Nah, pasal itu 1920-nya penerbitan 5 tahun itu gimana, Prof? Menurut Prof? Yang 5 tahun kan diterbitkan di 5 akuisisi tahun. priaring, makanya harus kuasai konsepnya. Sepanjang kan betul. Dia mah hanya statement aja. Ini mah apa-apaan pasal 32 ini. Mas Guntur aja yang nyusunnya nggak paham. Itu hanya mengebuli saja. Sepanjang data yang diperoleh itu adalah sahih. Nggak ada gunanya. Kalau dipasang, nah makanya konsep baru saudara nanti, ya, perlindungan hukum akan menilai nilai keadilan di Indonesia apabila setiap sertifikat dipasang asuransi 30% kali harga tanah kali harga dasar. Kali luas tanah kali harga dasar. Sebagaimana digagas dalam teori torrent system di Australia, maka kasus pertanahan di Australia berbanding terbalik dengan Indonesia. Kalau di Australia 0,00009%, di Indonesia 9,21%. Jadi pengadilan Indonesia saat ini dilaporkan oleh Paria
67 sampai 70%, Bu Dian, dari Sabang sampai Merauke, pengadilan itu bukan mengurus kawin cerai, perzinahan, bukan. Pembunuhan, tapi tanah. Silakan. Jadi kalau Kang Yunus tidak menangani tanah, bukan pengacara. Dari mana penghasilannya? Makanya seksi tanah itu. Kalau seksi kan banyak yang goda. Nah, itu silakan diasosiasikan kemana saja, mangga. Yang seksi pasti banyak yang goda gitu. Makanya pengacara itu akan sangat serius kalau menangani tanah. Kalau menangani kawin cerai, ngapain kata Kang Yunus, udah jelas kok itu. Hartanya juga ke tanah juga kan yang menilai. Makanya hampir 60 itu omong kosong ya. Kemarin saya nggak perlu ucapin. Katanya hanya 50% saja tanah itu kasusnya. Mana? Di DPR masuk berapa? Di PPN masuk berapa? Di pengadilan ada yang selesai nggak 5 tahun? Karena memang dipupuk oleh Kang Yunus dan kawan-kawan. Kali gitu Kang Yunus. Kan boleh kan aksioma. Ya kenapa tumpukan perkara kok nggak bisa selesai? Nah, kalau mau Kang Alin, nih Kang Guntur lagi nih, gagasan pembentukan peradilan tanah menuju hukum tanah mandiri. Untuk menghindari, itu penelitian saya, silakan dibaca. Jadi gagasan pembentukan peradilan tanah menuju kompetensi absolut hukum tanah, eh, hukum tanah untuk menghindari tumpukan perkara di peradilan umum. Itu penelitian saya, Mas Guntur. Penelitian kelima ya, tahun kelima. Tahun pertama konsep hak milik dan ruang. Tahun ketiga penyelesaian sengketa. Tahun keempat eh, karena pengadaan tanah menyumbang kontribusi luar negara terhadap kasus, maka perlindungan hukum terhadap panitia pengadaan. Terakhir ini adalah perlindungan hukum dari tindak kejahatan mafia tanah. Itu penelitian kami sebagai dosen yang harus bertanggung ke bangsa dan negara dan kepada Bu Dian dan kawan-kawan. Jadi kalau belum meneliti nggak boleh jadi dosen, begitu aturannya. Apalagi nggak punya serdos, nggak boleh mengajar di S2. Dalam kenyataannya silakan teliti oleh Ibu Neng Dian. Apalagi ngajar filsafat dan teori hukum, metode penelitian hukum, itu nggak sembarangan. Karena itu akan mengantarkan saudara ke jenjang keilmuan yang lebih setingkat dari S1. Nanti jangan sampai Mas Guntur masuk kiri keluar kiri, mental. Masuk kiri keluar kanan lah. Jadi ada dikit itu masuknya. Berubahlah. Ya sikap, cara berpikir itu akan berbeda seorang S2 dengan S1. Karena S1 itu dia dogma. Kalau S2 nggak cukup. Apakah betul dogma itu benar? Apa yang diatur dalam undang-undang hukum material itu benar? Karena fenomena di lapangan seperti ini yang dikatakan Kang Alin tadi. Kang Alin kan harus muncul. Ya, ketika sertifikat dianggap oleh masyarakat satu-satunya alat bukti yang mutlak yang dipertahankan oleh hakim, dalam kenyataannya terjadi sertifikat hari ini terbit, besok digugat, bahkan dibatalkan. Itu harus dimulai dari awal. Itu yang sebenarnya pemikiran deduktif. Sebagai baru pendapat Arya Tagalung, pendapat AP Perlindungan, pendapat Bahasan Mustafa. Bahasan Mustafa tuh, tolong dicatat. Bahasan Mustafa tentang pendaftaran tanah. Kemudian Arya Tagalung, ya itu profesor semua itu yang saya sebut. Sekarang ada Nur Hasan, dosennya Mas Guntur, Arya Tagalung, karena dari UI nih. Kalau yang dari UGM itu ada Profesor Dr. Maria S.W. Sumarjono, sekarang masih staf ahli, umur 91 tahun. Masih dipakai oleh Mas Guntur. Ya, nah, itu harus itu semua buku-bukunya. Terus itu ya, Kang Alin. Jadi 3 tadi kalau nggak direkam ya wassalam. Siap, siap, Prof. Karena orang Terima lain kasih. banyak ini. Kemudian mohon koreksinya Prof untuk judul kedudukan hakim dalam OKI udah. Kang Agung, penegakan hukum pidana terhadap praktek persekongkolan tender dalam pengadaan barang jasa pemerintah di bidang konstruksi. Mungkin persekongkolannya itu udah bagus ini. Mana Kang Agung ini? Mana sih Kang Agung? Kang Agung, halo. Oh ini, nggak muncul dia. Ya, tinggal deh.
Kang Agung bagus. Penegakan hukum pidana terhadap, nggak usah lah ya, pidananya nggak perlu. Penegakan hukum terhadap praktek persekolahan tender, bagus ya. Dalam pengadaan barang jasa pemerintah di bidang konstruksi, nggak dalam pengadaan, langsung aja dalam pengadaan konstruksi bangunan, barang jasa pemerintah udah pasti, nggak usah, langsung jangan malu-malu nih. Siapa namanya? Ini di atasnya udah bagus. Ah, Kang Agungnya nggak muncul. Sayang ya. Oke, yang lain silakan. Ini udah bagus dia nih. Cuman dihaluskan sedikit nih, penegakan hukum terhadap praktek persekolahan tender. Bagus ini. Dalam pengadaan barang dan jasa, udah gitu aja. Ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, tahun 1 tahun 2004 tentang keuangan negara. Jadi jangan PP-nya. Karena kan ada lelang di situ, hati-hati tuh. Ada tenders, ada batas minimal yang harus dilelang. Mana Kang Agungnya nggak muncul ya? Nanti kita bahas lagi. Kita sekarang ini jam berapa ya? Ada Prof, Agungnya Prof. Iya, tapi nggak muncul. Muncul Dia Prof. kerja. Iya, muncul tapi gambarnya doang. Itu karena dia kerja kali. Ini yang nggak boleh sebenarnya. Oh, itu mic-nya mic-nya error Prof. Mic-nya error, tapi orangnya juga error ini. Foto yang muncul. Bukan dia itu kan. Ada Prof itu Pak, pakai belakangnya Unsika Prof. Ya, harusnya dia yang ngomong, bukan. Iya, udah, tapi dia nggak muncul. Oh, ini Agung Budi Hidayat? Iya, Prof, betul. Bukan Agung Dwi Pranyoto. Ini mana ini? Oh, oke, oke. Ya gimana itu, Kang Agung? Ini kasusnya gimana? Dokumen hukumnya apakah lelangnya? Apakah ada putusan? Oke, Beta menanya. Ini menarik. Ada dokumennya nggak atau belum dapat? Tuh gimana, Kang Agung? Ini Agung juga Dwi Pranyoto. Ini Agung Budi Hidayat. Oke. Gimana, Mas Agung? Dokumen hukumnya gimana? Kayaknya nggak nyambung nih ya. Mungkin Prof, Pak Agung kayaknya ada masalah sama mic-nya, itu dijawab di chat belum, Pak? Ya, oke, Kang, Nadia, kita sampai jam berapa? Karena tadi jam 6.30, sekarang 8.10, Prof. sampai jam 8:10. 9:10. 8:10, Prof. Ya, udah lewat. Yang benar berarti udah habis. Ya, Prof. Semangatnya. Oh iya, Budian aja masih kelihatannya itu kayak baru lulunguh kene, baru belum mendengar. Dia masih mau 5 jam, gimana dong? Kang Richard mana? Tadi kan kemarin udah di saya itu ada timer. Udah saya kirim Diketik di sini. di WA-nya Prof. Kok mau ditampilin di sini Prof? Oh nggak apa-apa. Tadi kalau di WA dibaca di rumah, Ya, nanti udah minggu saya depan. kirim di Tadi WA Prof. Ya silakan yang lainnya ya kita di sini. Jadi sedikit materi kita aplikasikan ke tesis supaya cepat ya. Saya kira ini ya, Neng Nadia ini udah ngusir saya, bagaimana? 8.12. Nggak apa-apa sedikit. Belum ada lagi penegakan hukum pidana. Ini bagus ya. Ini bagus ini penegakan hukum pidana terhadap praktek persengkolan tender. Wow. Ya hati-hati nih. Kita minta keasliannya. Jangan sampai plagiator, Kang Agung. Tolong nanti ini harus ada novelty ke orang lain sudah mengangkat belum ini. Harus dikaji 3 atau 4 orang ini. Tapi kalau bagus penegakan hukum, jangan pidana udah pastilah ya. Penegakan hukum terhadap praktek persengkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa. Nggak usah langsung aja dalam pengadaan konstruksi bangunan. Silakan. Langsung aja apa gitu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ya, keuangan negara ini. Nanti ada prosedur bagaimana penetapan tender itu melalui lelang, vendu, bagaimana menjaring badan hukum atau perorangan sebagai pelaksana, itu harus paham betul bagaimana fungsi KPP, bagaimana
nominal dasar harga yang ditentukan oleh portal keuangan negara, itu harus paham ini. Ini harus kuat keuangan negara ya. Jadi nggak perlu pidananya ini, langsung aja. Ya, penegakan hukum terhadap praktek ini bagus, persoalan tender dalam pengadaan barang dan jasa. Kalau mau ganti pengadaan barang dan jasanya langsung to the point. Penegakan hukum terhadap praktek persengkolan tender dalam pembangunan Palsikom, kampus Unsika itu Bu Dian tuh, nggak tahu temannya kali sedang jadi kan Pak, gimana itu Bu Dian, udah ditahan tuh 2 orang itu dari Unsika, ditahan itu, ada fiktif, ada 8 titik ditemukan, 1 titik 200 juta, 8 kali 2 berarti bangunan itu kan bolong-bolong itu besinya. Kalau kita naik ke atas runtuh nanti itu udah ditemukan dalam keuangan negara. Gimana itu? Itu lelangnya juga. Perusahaannya abal-abal kabarnya. Ya, perusahaannya nggak ada. Kalau benderanya nggak ada. Itu dibawa oleh beliau. Mereka yang ditahan 2 ini kabarnya. Ini literasinya di bidang apa? Bisnis, pidana ya? Karena Agung Budi itu Oh, pidana enggak. Hah? Agung Budi Hidayat itu di pidana atau di administrasi negara? pidana. Benar. Oke, mantap. Wan apa? Jaksa apalagi? Jaksa di mana aja masuk, di pidana keuangan negara. Silakan. Pidana pas itu. Jadi begitu ya. Kan munculkan aja Mas Guntur apa di sini. Punya nanti apa aja yang maunya, tapi ada dokumennya. Misalnya mereka kata, silakan. Atau aspek pertimbangan antara perizinan yang diberikan dengan penggunaan di lapangan, silakan. Antara peruntukan dengan penggunaan itu ada yang disimpangkan oleh justru kejaksaan dia ingin menggantikan jaksa agung. Cita-citanya jangan jadi ketua kepala kejari langsung boleh tinggi langit kan. Tapi kan kalau Gitu, Kang Guntur mau jadi menteri atau wamen. Tapi sekarang Bu dia itu gimana? Nggak ada yang ngusung. Apa kementerian yang selalu diduduki oleh orang partai? Implikasinya mengganggu ke dirjen teknis. Dirjen teknis nanti kepala pekuburan jadi kepala Pemda, kepala pajak. Ini kan ngaco. Apa yang terjadi? Ya kehancuran kan? Apabila menempatkan seseorang bukan pada tempatnya, maka tunggu persatuan atau kehancuran. Oleh karena itu, melawan kesalahan tidak akan mampu, kata William Nolmes dalam melawan kebenaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nanti kirim ini ya. Juga Pak Kip, kalau nggak salah Pak Kip ini, oh bukan kejaksaan. Pak Kip menantu ini Mabes Iya, Prof. Polri di belakang BPN Mas Guntur. Pak Kip Aminanto itu dari ini. Kemudian nanti ada satu lagi Marwel itu inspektorat Pak ini Bu Dian kalau nggak salah nanti ngajar juga itu. Ada teman-teman kita itu. Ya, saya kira itu dulu Iya, ya. Prof. Nanti saya kirim ininya. Ya, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemana kita nih?